Ikuti Dialog Palembang pagi ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini. Pendengar, tepat hari ini 22 Oktober 2025, seluruh Indonesia merayakan Hari Santri Nasional. Ini adalah hari bersejarah pengakuan negara atas jasa besar para ulama dan santri yang berjuang merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan, berpegang teguh pada panji agama dan bangsa. Nah, tema kita tahun ini adalah penegasan cita-cita luhur mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, yang juga kami angkat dalam Dialog Palembang pagi ini bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah tersambung via Zoom ya. Ada Mas Fakih Ataila Bahri, ini merupakan alumni Pesantren Terpadu Al-Kahfi Bogor, juga merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Teknologi Lingkungan ITB yang sudah tersambung saat ini. Langsung saja Esi sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fakih. Pagi Kak Mbak Esi. Iya, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik Mbak Esi. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah diluangkan. Selamat Hari Santri tentunya kami ucapkan untuk semua santri yang ada di Indonesia. Baik, nanti kita juga akan bersama dengan Pak Dedi Mustofa SPDIMM, Kepala SMA Pondok Pesantren Al-Amalul Khoir Palembang. Kita saat ini masih menantikan koneksi dengan Pak Dedi ya. Kita ke Mas Fakih terlebih dahulu ya. Mas Fakih ini alumni tahun berapa nih di Pondok Pesantren Al-Kahfi waktu itu Mhm. ya? Kalau aku sendiri itu kebetulan alumni 2025, jadi baru lulus beberapa bulan yang lalu. Oh, baru lulus ya. Baru lulus, iya. Oke, Itu mungkin aku boleh. angkatan ke-16 di Angkatan SMA ke-16. Pesantren Terpadu Al-Kahfi. Iya. Ya, mungkin boleh cerita awal mulanya kenapa tertarik gitu ya menjadi santri atau belajar di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kahfi. Oke. Mungkin waktu itu Fakti awal mulanya kenapa sekolah di Pesantren Terpadu Al-Kahfi, mungkin sebelumnya karena abangku juga sudah di sana, jadi uh, ngelanjutin gitu. Itu kalau mungkin alasannya dari orang tua juga menyekolahkan di situ. Cuma karena saya juga suka baca-baca buku ya, waktu itu saya baca bukunya Mas Ahmad Fuadi yang judulnya Negeri Lima Menara kalau nggak salah. Nah itu ngebahas tentang santri-santri dan kehidupan di pesantren. Di situ aku jadi termotivasi untuk sekolah di pondok pesantren gitu. Jadi awal Oke, mulanya di situ Mbak Esi. baik. Itu sejak kapan Mas Fakih gitu ya Um, menempuh pendidikan di pesantren? jadi saya di Al-Kafi itu dari SMP, dari kelas SMP? 1 SMP, Mhm. ya itu dari tahun ajaran 2019 sampai 2020. Jadi mulainya dari tahun 2019, lalu lanjut di SMA-nya, jadi total 6 tahun di Al-Kafi di SMP sama di SMA-nya. Mhm. Oke, ini Mas Fakih ini kalau berbicara mengenai pembelajaran di pondok pesantren ya, bagaimana sih cara belajarnya di pondok pesantren gitu ya? Apa bedanya dengan sekolah pada umumnya? Kalau di Al-Kafi ya, karena bentuknya itu pesantren terpadu, Mhm. jadi di Al-Kafi itu memadukan antara kurikulum dari pemerintahan dengan kurikulum dari pesantrennya sendiri. Nah, karena aku itu mengambilnya jurusan IPA di pesantrenku, jadi setiap paginya tuh dapat pembelajaran umum, pendidikan umum seperti mata pelajaran fisika, kimia, biologi. Jadi saya juga belajar waktu itu. Nah, setelah belajar di sekolah, biasanya di malam harinya ketika waktu habis maghrib ataupun setelah subuh itu ada kegiatan-kegiatan pesantren seperti kajian kitab sama hafalan Quran. Jadi memadukan antara kurikulum dari pemerintahan, dari Kemendikbudrismen dan kurikulum pesantren itu sendiri. Jadi intinya buat pendidikan umumnya dapat dan pendidikan agama juga juga dapat Mbak Esi. Oke, jadi itu ya yang dipelajari di pondok pesantren terpadu Al-Kahfi yang sudah ditempuh oleh Iya. Fakih ya. Ya,
Pastinya pendengar Anda yang ingin ikut bergabung dalam dialog Palembang pagi ini juga kami berikan kesempatan ya untuk langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan tentunya dialog Palembang pagi ini kami juga tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store ya. Jadi silakan nih, banyak medianya pendengar untuk bergabung dalam dialog Palembang pagi ini. Tema yang kami hadirkan di seputar Hari Santri 2025 mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Baik, ini kalau berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Mas Fakih ya selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Terpadu. Ini mungkin boleh disampaikan nih, apa sih suka dukanya kalau belajar di pondok pesantren ya? Mungkin kalau suka dukanya sendiri ya, ya namanya jauh dari orang tua atau jauh dari rumah ya, mungkin ada rasa sedih sendiri. Atau mungkin istilah sekarangnya itu homesick ya, kangen rumah gitu. Ya, itu tapi biasanya waktu awal-awal mondok aja, tapi setelah sekian lama di sana, terus berkenalan dengan teman-teman, jalani kegiatan-kegiatan lain, itu rasa rindu itu rasa kangen rumah itu kayak hilang sendiri gitu, terobati dengan berbagai aktivitas di sana, terus pertemanan di sana. Jadi ya ada sukanya, ada dukanya lah gitu. Oke, baik, ini waktu itu gitu ya pas waktu mondok ya, ini biasanya ketemu keluarga kapan nih jadinya? Oh, karena saya aslinya rumah di Bengkulu ya. Mhm, Jadi sebenarnya kalau dari pesantren sendiri itu ada jadwal perpulangan atau perizinan untuk ke rumah itu sebulan sekali. Nah, mhm. sebulan sekali di akhir pekannya. Jadi mungkin teman-teman yang sekitaran Jabodetabek ya, karena pesantrennya di Bogor, itu masih bisa bertemu keluarganya atau pulang ke rumah setiap sebulan sekali. Nah, kalau saya sendiri karena rumahnya jauh ya di beda pulau, jadi pulangnya mungkin setiap libur panjang, setiap libur semester atau libur lebaran gitu. Oke, jadi hanya Gitu. memanfaatkan waktu libur panjang ya buat Mas Fakih ya. Iya, betul Oke. banget, betul banget. Mhm. Baik Mas Fakih, ini terkait dengan peringatan Hari Santri. Kalau biasanya di pondok pesantren seperti itu, peringatan apa yang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati Hari Santri? Kalau waktu itu dari eh, Hari Santri sendiri, saya di Pondok Pesantren itu uh, biasanya dari Kemenak atau mungkin lembaga setempat itu ada mengundang beberapa santri Al-Kafi untuk ikut ke acara peringatan Hari Santri. Nah, adapun di internal pesantren sendiri biasanya diadakan acara-acara yang mungkin perlombaan ataupun perayaan gitu buat Hari Santri gitu. Mhm. Baik. Nah, ini terkait dengan tema Hari Santri 2025 ya, Mas Fakih, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Gimana nih, ada komentarnya mungkin seperti apa? Oh, buat temanya tadi apa Mbak sih boleh diulang? Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia ya, tema Hari Santri 2005. Apa komentar atau tanggapan Mas Fakih ya? Oh, Masya Allah, luar biasa banget temanya. Dan sebagai alumni pesantren ya, Mhm, saya rasa cocok banget dengan Hari Santri ini ya. Karena mungkin dalam sejarahnya ya, ya kita sama-sama tahu santri ini salah satu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan di zaman sekarang pun ya bukan berarti uh, hal itu selesai gitu. Ya kita sama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan terus berkarya dan berkontribusi sebagai alumni pesantren gitu dengan cara kita masing-masing. Karena kebetulan ya di pesantren saya sendiri ya memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia gitu dengan nilai-nilai yang ditanam gitu. mhm. Jadi bagus banget temanya sesuai. Oke. Ya, ini kan di pondok gitu ya, diajarkan juga jiwa-jiwa kepemimpinan gitu ya. Nah, gimana nih Mas Fakih, ini pembelajaran yang diberikan seperti apa kalau yang sudah dirasakan Mas Fakih gitu ya? Jadi kalau selama di pondok ya
selain tadi yang disebutkan ya pendidikan agama dan pendidikan umum, sebenarnya kita juga dibentuk karakternya dengan Mhm. keseharian yang ada. Dan bisa dibilang banyak wadah yang bisa kita dapatkan selama di Al-Kafi. Saya sendiri waktu itu kelas 1 SMA itu bergabung ke ada namanya ekstrakurikuler, namanya Sekolah Kepemimpinan Al-Kafi. Di situ adalah di situ kita fokus untuk belajar terkait kepemimpinan, praktik kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, dan juga kayak ilmu-ilmu terkait kepemimpinan. Nah, jadi banyak wadah yang bisa diambil gitu. Dan saya mendalami terkait kepemimpinan waktu di SMA. Oke. Nah, ini pada saat menimba ilmu di pondok seperti itu ya, apa yang Mas Paki rasakan sebagai tantangan seperti itu ya? Mungkin tantangan terbesarnya adalah kegiatan di pondok itu sudah terjadwal dari Mhm. ketika kita bangun hingga tidur lagi. Jadi saya itu dijadwal bangun eh, sekitar setengah empat atau mulai dari jam 3 sampai setengah empat itu untuk sholat tahajud, lalu menunggu sampai waktu subuh, lalu subuh berjamaah, habis subuh sampai sekitar jam 6 itu ada kegiatan menghafal Al-Quran atau tahfiz pagi. Nah, setelah itu diberi waktu eh, persiapan selama kurang lebih 1 jam di jam 7.15-nya untuk kegiatan sekolah. Nah, yang untuk SMA sendiri itu kita sekolah itu dari jam 7.15, pokoknya dari pagi sampai habis asar, ada jeda makan siang habis zuhur, tapi lanjut lagi habis asar. Nah, untuk sorenya itu kegiatan pribadi ya, mungkin ada teman-teman santri yang suka olahraga, suka ke perpustakaan, ataupun ada yang pengen nyicil tugas ataupun menjalani kegiatan ekstrakurikuler. Nah, setelah itu, habis eh, sore itu, di maghribnya kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, dan biasanya pada maghrib atau setelah maghrib itu ada kegiatan-kegiatan kajian. Lalu dilanjut habis Isya, itu kegiatan belajar mandiri. Sampai jam 10 malam itu semua santri sudah harus tidur di asrama masing-masing untuk mempersiapkan diri di kegiatan besoknya. Jadi itu tantangannya Mbak Esi. Jadi jadwal kami itu sudah ditentukan, istilahnya Padat gitu dari bangun ya. ke bangun itu sudah Mhm. ada sudah padat. Dan tantangannya ya gimana kita mengelola waktunya kan. Ya mungkin kan kita Mhm. punya passionnya masing-masing, punya tujuan Betul. masing-masing. Ada yang suka lomba lah, ada yang suka mungkin menghafal Al-Quran, ada yang macam-macam, ada yang suka olahraga juga. Nah, itu gimana kita mengelola waktu kita sehingga bisa memaksimalkan diri dengan baik. Baik. Gitu, Mbak Esi. Mhm. Mas Paki, kita sudah tersambung dengan penelpon, kita sapa ya. Pro satu, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwansyah di Bandung Timur ini ya. Ya betul. Silakan Pak Irwansyah, ini Selamat ada Mas pagi, Paki ya. Assalamualaikum. Mas Pakih disini. Iya, Katanya dari betul. Bogor ya. Betul, Barusan. alumni pesantren terpadu Oh, Al-Kahfi alumni Bogor pasien ya. alumni. Oh iya, Iya. saya pernah. Ya, bukan dari Bandung Timur juga masih satu provinsi dengan Bogor. Iya, Dan betul. pertama-tama ya mau salam cari santri. Ya. Alhamdulillah sekarang santri itu sudah diakui oleh negara itu kan. Karena para santri itu betul-betul berperan membangun bangsa dan negara, tapi tidak kurang diekspos kan oleh pihak media. Sekarang beginilah, santri itu kadang-kadang kan berperan cukup membangun bangsa. Sekarang begini, pihak media kadang-kadang mengekspor itu kurang seimbang, Mas, menurut saya. Yang sering ekspor oleh media TV masalah asusila-nya atau misalnya oknum besar dari orang, tapi bagaimana keberhasilan seorang santri, bagaimana seorang santri membangun bangsa, kok kurang diekspos oleh pihak media. Nah, di sini peran media kurang adil dalam hal seperti itu. Yang dipojokkan adalah hal-hal yang negatifnya saja kan, didramatis dan sebagainya. Saya mohon pihak media harus adil, harus imbang. Nah, sini Pak, ingat sejarah. Ketika pahlawan kita, salah satu contoh pahlawan nasional kita yang sudah lebih dulu meninggalkan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Cokro Aminoto. Beliau adalah pejuang latar dari santri kan, mengusir penjajah, melawan tanpa pamrih nyawa yang dikorbankan. Tidak berpikir jabatan, tidak berpikir ini, tapi bagaimana pahlawan kesiangan sekarang yang kejar jabatan, materi, akhirnya korupsi. Nah, itu pahlawannya kesiangan. Bagaimana kan seorang santri itu sangat, tapi kurang diekspor. Nah, saya kadang-kadang ada juga masih banyak melecehkan kepada seorang santri. Melecehkannya begini, maaf, hal kecil sering saya dengar, kamu mau nikah sama
santri makan kuhu, itu selalu pelecehan kan. Sekarang sudah modern. Di pesantren mau belajar apapun juga ada. Teknologi ada, bukan hanya belajar hanya kitab kuning. Nah, kalau toh saya dengar melecehkan seorang santri, siapapun orangnya, jabatannya mah saya hadapi. Kalau ada melecehkan lagi kata-kata seperti itu. Benar saya mah berjuangkan. Santri sangat berperan membangun bangsa karena kurang diekspos oleh media. Yang diekspos adalah negatifnya saja. Apabila ada sesuatu. Nanti mas, nah sekarang saya begini, satu lagi tadi bilang, sekarang ada tokoh nasional yang sudah berdarah. Bapak Mahfud MD. Kan itu boleh data seorang santri kan. Terus Bapak Muhammad Iskandar almarhum, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu adalah seorang pejuang kita yang sekarang menjadi tokoh nasional. Bapak Muhammad Abdurrahman, mungkin bagi tanggapan Mas tentang masalah peran media yang tidak seimbang dalam menyampaikan peran seorang santri, hanya negatif saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komentarnya Pak Irwansyah di Bandung Timur tadi ya, sudah langsung bergabung di Dialog Palembang pagi ini. Mas Fakih boleh mengomentari apa yang sudah disampaikan Pak Irwansyah tadi ya. Gimana kalau menurut Mas Fakih ya peran media yang harusnya juga mengekspos banyak hal yang juga harusnya bisa juga menjadi kebanggaan seperti itu ya dari keberadaan para santri. Ya, baik, terima kasih Mbak Esi. Ya, eh, kita juga sebelum Hari Santri ini ya beberapa waktu yang lalu mungkin juga diviralkan atau mungkin juga eh, ditemukan isu-isu yang mungkin kurang mengenakan ya terkait santri ataupun pondok pesantren yang di framing oleh media. Mungkin dari tanggapan saya sendiri, ya di Hari Santri Nasional ini momen kita untuk saling mengintrospeksi diri. Bukan hanya dari pihak media tapi juga dari pondok pesantren. Nah, terkait media, ya mungkin apa yang terjadi beberapa waktu lalu itu menjadi bahan evaluasi buat ke depannya. Ya, bahwasanya banyak loh pesantren-pesantren di Indonesia ini dan berbagai model-modelannya. Dan saya sendiri yang berasal dari pesantren Al-Kafi, ya yang tadi yang saya jelaskan itu pesantren terpadu. Jadi ya kita juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, Mbak Esi. Jadi kita tetap mendapatkan nilai-nilai agamanya, tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai perkembangannya, entah itu teknologi ataupun pendidikan umum. Nah, jadi banyak yang bisa diekspor dari pesantren-pesantren di Indonesia dan banyak banget sisi positif ataupun kebaikan-kebaikan yang bisa diekspos ya. Jadi bukan hanya keburukannya saja, bukan hanya dilihat dari mungkin mohon maaf pesantren-pesantren mungkin kalau di pandangan orang hanya kajian saja, hanya ngaji kitab kuning dan bla bla bla. Sebagai santri saya katakan sekarang sudah tidak seperti itu Mbak Yesi, karena banyak pesantren-pesantren modern ya, mulai dari Gontor dan pesantren-pesantren lainnya yang sudah beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Jadi bahkan kalaupun kita lihat para alumni-alumninya bahkan sudah banyak banget yang punya track record luar biasa yang nggak hanya berkontribusi di tingkat nasional, bahkan sudah sampai tingkat internasional. Para alumni-alumni santri ini sudah berkontribusi banyak. Jadi mungkin saran saya juga untuk kepada media, ya masih banyak hal yang bisa diekspos terkait hal-hal positif dari pondok pesantren, dan di Hari Santri Nasional ini saya harap bisa dimaksimalkan untuk eh, memperbaiki kembali citra santri yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat terjadi hal yang kurang mengenakan ya. Ya, jadi di Hari Santri ini kita bisa sama-sama mengambil pelajaran dan sama-sama mengambil hikmah serta motivasi ya dari berbagai pondok pesantren dengan berbagai kelebihan-kelebihannya. Gitu Mbak Esi mungkin ya. Baik, terima kasih Mas Fakih ya. Nah ini kalau berbicara juga mengenai tradisi dan juga tradisi di era modern ini khususnya ya Mas Fakih ya, sebagai alumni dari pondok pesantren yang kini berkiprah ini bisa dibilang di luar jadinya ya, di luar pondok dengan ini mengambil kuliah di teknik sipil seperti itu dan lingkungan ya. Nah ini gimana caranya Mas Fakih bisa menyeimbangkan nilai-nilai tradisional pesantren dengan tuntutan dan juga perkembangan zaman modern nih? Ya. Hmm, mungkin yang jadi tantangannya adalah bukan gimana kita menerapkan semua yang kita pelajari, semua nilai-nilai yang kita pelajari di lingkungan baru.
yang notabene saya sudah di lingkungan universitas ya. Bukan berarti saya, wah saya alumni pesantren, langsung saya terapin nilai-nilai pesantren semuanya di universitas. Ya itu nggak mungkin ya, karena tentu saja lingkungannya berbeda. Ya, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana saya menjawab persoalan-persoalan yang ada di universitas, persoalan-persoalan ada yang di lingkungan baru saya, di ekosistem baru saya dengan nilai-nilai yang sudah saya pelajari gitu. Jadi goalsnya itu bukan hanya menerapkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari, tapi bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dengan ilmu-ilmu ataupun nilai-nilai yang sudah kita pelajari di pesantren gitu. Karena ya kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang namanya tradisi ya. Jadi ada proses penyesuaiannya, ada proses pendekatannya yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa langsung secara blak-blakan, secara tegas atau maksudnya secara langsung diterapkan gitu. Nah, adapun untuk pribadi saya ya saya berusaha di waktu kuliah yang padat ini ya, apalagi di ITB dengan berbagai tuntutan akademiknya, ya saya tetap berusaha menjalankan apa yang sudah jadi rutinitas saya, ya mulai dari yang wajib sampai yang sunnah, entah itu sholat 5 waktu ke masjid ataupun sholat duha, sholat tahajud kalau bisa, puasa sunnah gitu, ya. Maksudnya amal-amal yang sudah biasa dilakukan di pesantren disesuaikan dengan kegiatan ataupun aktivitas yang ada di dunia perkuliahan ini itu. Itu juga Mhm. menjadi tantangan sih semenjak saya lulus dari pesantren. Banyak hal yang apa ya, hal yang membuat saya kaget, jadi harus adaptasi lagi gitu. Mhm. Oke, ini pada saat di pesantren mengaji, belajar agama menjadi Hmm. hal wajib gitu ya. Pada saat sekarang setelah menjadi alumni, gimana nih untuk bisa menjaga hafalan-hafalannya, Mas Faki? Kemarin pada saat di pesantren sampai berapa juz sudah? Aduh, ah, alhamdulillah waktu itu ah, alhamdulillah sempat hafal beberapa juz lah, Mhm. mungkin sekitar 8 atau 9 juz. 8 sampai Nah, 9 juz ya. ya. Oke, Alhamdulillah. sekarang Tapi gimana? tantangannya Mbak Esi, tantangannya Mbak Esi ya, yang sulit dalam menghafal Al-Quran itu bukan menghafalnya, tapi Hmm, menjaganya. Bagaimana kita betul. memurojaahnya dan juga Mhm. menerapkan nilai-nilainya gitu. Ya mungkin di tengah padatnya kuliah ini saya juga berusaha untuk menjaga hafalan saya. Biasanya setiap habis maghrib itu saya video call sama bunda saya atau Mhm. teleponan. Di situ saya suka sering setoran murojaah, surat-surat hafalan yang pernah saya hafal dulu dengan bunda saya. Dan alhamdulillah bunda saya selalu sedia gitu untuk menyimak hafalan saya. Jadi alhamdulillah masih bisa menjaganya meskipun sedikit demi sedikit ya gitu. Itu ya ikhtiar saya dalam menjaga hafalan Al-Quran yang pernah saya hafal dahulu. Mhm. Oke, tetap terus dijaga ya, Mas Fakih ya. Amin amin insya Allah. Oke, Mas Fakih ini mungkin ada saran gitu ya untuk anak-anak di generasi sekarang supaya juga bisa merasakan ya untuk belajar di pesantren karena kan pilihan ya, nggak setiap Betul, betul. orang nggak mudah juga untuk bisa menempuh pendidikan di pesantren. Seperti apa nih? Mungkin buat anak-anak muda sekarang ya, generasi Z, Gen Z, dengan berbagai kemajuan dan teknologi yang ada sekarang ya, apalagi dunia digital sedang gencar-gencarnya sosial media dan lain-lain, pesantren itu ibarat tempat beristirahat dari semua hiruk pikuk dunia itu. Jadi kan ya namanya pondok pesantren ya, ya nggak boleh main HP, nggak, maksudnya terbatas dengan dunia digital. Nah di situ ketika saya istilahnya saya di pesantren, ketika udah apa ya terbatas, maksudnya tidak terhubung dengan dunia digital, di situ saya bisa lebih fokus untuk mengembangkan diri sendiri, lebih fokus pada diri sendiri untuk ya menentukan arah hidup saya untuk belajar hal yang saya sukai. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin apa ya, ingin lebih mendalami terkait diri sendiri, ingin membangun karakter mandiri terutama apalagi di pesantren kan jauh dari orang tua, pastinya harus mandiri dan juga ingin mengeksplorasi lebih dalam terkait minat pribadi, saya merekomendasikan untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan pesantren. Dan dengan catatan pesantren itu perlu diketahui ya teman-teman, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwasanya pesantren itu ibarat tempat laundry.
mungkin saya sering dengar ketika zaman dulu ya, Ada kayak gitu ya mitosnya ya. ya betul, ada orang tua yang mohon maaf mungkin anaknya kurang baik lah. Jadi anggapannya dengan dimasukkan ke pesantren, setelah lulus pesantren bakal jadi baik. Itu saya sampaikan teman-teman ya, itu belum tentu teman-teman. Jadi baik atau enggaknya seseorang, baik berhasil atau enggaknya pendidikan pesantren terhadap siswa atau santri-santrinya sendiri itu juga tergantung santrinya. Jadi selama ada kemauan untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik untuk berkembang, insya Allah ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren, ilmu-ilmu pendidikan-pendidikan yang diberikan di pesantren itu bakal merubah diri teman-teman menjadi lebih baik gitu. Tapi ketika teman-teman di pesantren mungkin hanya kan ada ya Mbak Esi yang dipaksa sama orang tua, yang Ya. disuruh sama orang tua, ya itu mungkin kalau nggak ada niat dari dirinya sendiri, itu hanya sekedar menjalani kegiatan aja, menjalani rutinitas jadi santri aja. Dan banyak ditemukan setelah lulus pesantren ya pada akhirnya tetap sama aja dengan mungkin ya mohon maaf kayak anak-anak SMA lain yang mungkin Mhm. kurang baik lah ya. Ya. Jadi balik lagi sebelum ke pesantren tetap siapkan motivasi dirinya apa, tujuan kalian ke pesantren itu apa sehingga bisa dimaksimalkan selama menjalani pendidikan di sana. Itu Mbak Esi. Baik. Nah, ini khusus di hari ini ya, Hari Santri. Ini mungkin ada kegiatan yang dilakukan Mas Fakih? Oh sebagai alumni santri ya Iya. di oke. Ya sebelumnya kebetulan setelah lulus di pesantren ini dan selama berkuliah ini di saya di sekitar Bandung Raya Jatinangor itu kami ada komunitas namanya Santri Space. Itu komunitas yang menghimpun mahasiswa alumni santri dari berbagai pesantren. Tadi ada dari Al-Kafi, ada pesantren Husnul Khotimah Kuningan, ada pesantren Ashifa, ada dari Gontor juga dan berbagai pesantren lainnya. Itu di kami eh, bergabung dalam satu komunitas dan pada hari santri ini kebetulan juga di sore hari ini kami mengadakan namanya kegiatan Gala Hari Santri yaitu Gala Suara. Itu forum diskusi online untuk membahas terkait berbagai dinamika kehidupan alumni santri di pasca pesantren gitu. Jadi sebagai bentuk perayaan Hari Santri ini, kami menjadikan momentum ini untuk saling berdiskusi gitu, khususnya bagi para alumni santri ya, untuk berdiskusi dan saling bertukar gagasan dan pikiran mengenai eh, dinamika kehidupan pasca pesantren gitu, sebagai bentuk perayaannya dan eh, ya dan berbagai apa yang namanya kegiatan-kegiatan lainnya ntar di hari Sabtu juga insya Allah juga ada talk show terkait Hari Santri juga gitu. Jadi itu Mbak Esi, saya bersama komunitas juga yang juga sama-sama alumni santri juga turut merayakan Hari Santri dengan eh, insya Allah ya berbagai kegiatan bermanfaat. Salah satunya tadi sesi diskusi. Baik. Sukses yang pasti Mas Fakih kegiatan yang akan dilakukan ya dalam Amin. peringatan Hari Santri 2025 ini. Yang terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita, silakan. Oke, eh, pesan-kesan dari saya buat para pendengar sekalian. Pertama, selamat Hari Santri Nasional tahun 2025. Dan jadikan momentum ini sebagai terutama bagi para santri sebagai titik balik kita sebagai kesempatan kita untuk berbenah dan saling saling untuk introspeksi diri supaya bisa uh, mempersiapkan diri menjadi para pemimpin di masa depan dan tentunya tadi santri ya kita nggak boleh ngelupain jasa para santri di zaman-zaman dahulu ya ketika zaman kemerdekaan yang mana santri menjadi uh, tonggak dalam kemerdekaan Indonesia ketika 80 tahun resolusi jihad dikumandangkan ketika para santri turun ke medan perang untuk memperjuangkan tanah air ini semangat itu nggak boleh berhenti di situ saja semangat itu harus terus mengalir hingga kini hingga nanti dengan bentuk pengabdian kita dengan bentuk kontribusi kita kepada tanah air kita tercinta ya berbagai dengan berbagai hiruk pikuk yang ada dinamika yang ada mari kita sama-sama dengan potensi yang kita miliki kemampuan yang kita miliki kompetensi yang kita miliki mari kita sama-sama uh, untuk membangun Indonesia ini karena balik lagi dari santri untuk negeri. Baik, terima kasih Mas Fakih ya sudah berbincang bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Sukses terus aktivitasnya yang akan dilakukan ya. Salam hangat buat teman-teman di sana. Lancar kegiatannya hari ini dalam peringatan Hari Santri ya.
Amin. Ya, makasih Mbak Esi. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian dialog kita bersama dengan Mas Fakih Ataila Bahri. Ini alumni Pesantren Terpadu Al-Kahfi Bogor. Juga saat ini merupakan mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil dan juga Lingkungan, Teknologi Lingkungan ITB. Sudah bersama kita dalam dialog Palembang pagi ini seputar Hari Santri 2025 mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Seru banget nih. Seru. Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri. Biasa bro, baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih. Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos? Ya enggak sih, tapi seru aja. Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu. Iya juga ya. Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan.
BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhurst, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang, sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari 1 abad. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih terus bersama Anda, pendengar. Kita dalam Dialog Palembang pagi ini menghadirkan tema ini seputar Hari Santri 2025 yang diperingati hari ini ya. Hari Santri 2025 mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Kami saat ini juga sudah tersambung dengan penelpon ya. Selamat pagi, Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Perlindungan di Selatan. Di mana Bapak? Di mana, maaf? Tapanuli Selatan. Oh, Tapanuli Selatan ya. Pak Parlindungan tadi ya. Saya lalu berkecimpung di pesantren kalau di Tapanuli Selatan, namanya pesantren Syekh Basir Nasution yang akan yang punya izin. Jadi sebelumnya saya ucapkan salam bagi santri. Iya. Dan sistemnya kalau di DPR di Senayan sana baik rakyat di daerah harus membuat santri istilah santri. Ya, Pak Parlindungan. Ya, Pak Parlindungan. Mohon maaf, Pak Parlindungan mendengarkannya via loudspeaker nggak ini? Agak mantul-mantul gitu ya, agak feedback. Saya kecilkan, udah Dikecilkan ya. Iya. Mendengarkannya nggak usah di loudspeaker ya Pak ya, biar lebih jelas suaranya ya. Udah ya. Baik, jadi silakan. Harus dibuat Panglima Santri keluar dari Kementerian Agama, kan sudah ada dirjen kan. Jadi supaya bisa dipegang semua, kalau dibuat Panglima Santri sehingga meningkatkan sistem di pendidikan pesantren, di situ ada ekonomi, teknik, segala macam kan. Jadi saat ini memang masih buruk pondok pesantren. Contoh
di pesantren keluarga kami ini kayak gini, gimana ya, sudah nggak manusiawi lagi. Karena direktur pesantrennya paman saya sendiri kemarin tuh mencabulin itu, masuk kok MN namanya, Mustanir Nasution, sudah di penjara. Beliau cabulin anak-anak di bawah umur seperti ini. Siapa yang mengawasin gitu? Baik. Nggak ada yang bisa terkecuali dibuat panglima santri, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah ada panglima santri namanya. Baik. Karena sudah banyak yang direktur-direktur pesantren, karena kakek bapak beliau punya pesantren dan ulama terkenal, seenaknya mereka mencabuli santri gitu. Baik, Sehingga ini jadi catatan khusus harusnya Pak ya. Iya, harapan kita kan santri ini, santria wanita, kita titipkan di situ supaya jadi ustazah, bukan untuk pemuas nafsu para direktur pesantren itu. Ya, kita sudah menangkap maksudnya Pak Parlindungan. Terima kasih ya sudah bergabung di dialog ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pasti untuk Pak Parlindungan apa yang sudah disampaikan di dialog Palembang pagi ini. Tadi disampaikan perlunya ada yang namanya Panglima Santri ya kalau disampaikan. Baik, pendengar, kebersamaan kami menemani Anda dalam dialog Palembang pagi ini akan segera berakhir. Terima kasih pastinya untuk atensi dan juga minat dengar Anda dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah berdialog seputar Hari Santri 2025 mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Tadi sudah langsung berdialog bersama Fakih Ataila Bahri. Ini merupakan alumni Pesantren Terpadu Al-Kahfi Bogor, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan di Teknologi Lingkungan ITB ya. Pastinya tetap terus bersama kami. Beragam hiburan serta informasi menarik lain masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Hingga di sini dialog Palembang pagi ini saya sih pamit ya. Dan tentunya tetap bersama kami untuk melanjutkan acara kami selanjutnya. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.
sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa. Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Su